88 warga negara Cina dibekuk Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau karena melakukan tindak penipuan dan pemerasan melalui video call seks. Dari hasil penyelidikan sementara, para korban love scamming berada di Cina, namun para pelaku beroperasi dari Indonesia. Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau menggerebek salah satu gedung di kawasan Kamo Industrial Park, Simpangkara, Kota Batam yang dijadikan sebagai sarang tindak penipuan dan pemerasan bertaraf internasional dengan modus video call seks. Petugas juga menemukan peralatan elektronik pendukung aksi kejahatan para pelaku. Kegiatan penangkapan ini juga melibatkan 8 personil dari Kementerian Keamanan Publik Tiongkok. Dalam kasus ini, polisi memeriksa 88 orang warga negara Cina dan juga beberapa wanita yang diduga menjadi umpan untuk menarik korban. Itu berupa Visit China. Oh ya, oke. MPS ya. Siap. Oke deh, saya kasih masukan dulu. Oke. Kelihatan ya. Di mana tempat ini sangat tertutup sekali, walaupun ini di kawasan industrial park, tapi memang dibuat sangat tertutup sekali. Ternyata di dalam gedung tiga tingkat ya, 3 tingkat atau 3 lantai ini berisi sekitar 88 orang warga negara asing yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok. Dari 88 ini dapat identifikasi lagi adalah 83 itu adalah laki-laki dan 5 orang perempuan. Sejauh ini, polisi belum membeberkan modus para pelaku, namun diperkirakan korbannya berasal dari luar negeri. Dari hasil penyelidikan sementara, para korban love scamming atau video call seks berada di Cina, namun para pelaku beroperasi di Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya soal penangkapan 88 pelaku love scamming ini, kita sudah terhubung bersama dengan Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, ada Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat siang Pak Kabid Humas. Ya, selamat siang Bung Alfat, selamat siang pemirsa Kabid, TV One. bisa dijelaskan kepada kami mengenai modus yang dilakukan oleh para pelaku ini seperti apa sebenarnya? Ya, baik. Hasil pengungkapan kasus love scamming ini, Pak Kabid? Pertama dari silakan. Divisi Hubungan Internasional, Instansi Interpol Indonesia dan juga dengan kepolisian atau Kementerian Kepolisian dari RRT. Nah, love scamming ini adalah suatu modus di mana modus ini sengaja korban itu dijebak dengan cara-cara berkomunikasi melalui dunia maya. Kemudian dari 88 tersangka ini, 5 wanita itu yang mempunyai peran untuk dia bisa berekspos untuk menarik lawan jenisnya. Kemudian nanti yang 83 ini yang memainkan secara daring. Ya, jadi seolah-olah nanti betul-betul adalah pernyataan dari si pelaku wanita ini. Nah, ini yang kebanyakan korban ini adalah warga negara asing, yaitu dari China atau dari Tiongkok. Nah, ini hasil kerjasama di mana saat ini Indonesia menjadi tuan rumah dalam pertemuan AMMTC atau ASEAN Ministerial Meeting Transnational Crime, di mana Kapolri Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo sangat mempunyai concern di dalam kejahatan transnational crime, dan ini dibuktikan hasil kerjasama ini adalah kerjasama di artinya pemerintah Indonesia dengan kepolisian negara Indonesia dan juga kepolisian China, dan ini dibuktikan dan memang pelaku ini mengambil atau mencari lokasi-lokasi yang sangat berbatasan dengan negara tetangga. Nah, ini dapat kita ungkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 lalu, dan dapat kita temukan di salah satu wilayah industrial park, yaitu Kamo Industrial Park, yang tentunya tempat ini sangat tertutup sekali dan orang tidak akan menyangka pada saat kami melakukan upaya paksa ini, kami Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau, dipimpin Direktur Khusus Polda Kepri, Kombes Nasriadi, begitu juga dari pihak Interpol Indonesia, Divisi Hubungan Internasional Indonesia, Kapolri, yaitu dari Kombes Audi Latuheru sebagai Kepala Bagian Kejahatan Internasional, dan kemarin hari Rabu telah dilakukan konferensi pers langsung dipimpin oleh Wakapolda Kepri, dan juga hadir
Ses NCB Interpol Indonesia, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Arun Chandra. Itu yang tadi Arun Chandra juga dihadiri oleh semua media. Ini yang disampaikan Bung Ahmad. Baik. Pak Kabid, kalau dilihat dari hasil penggerbegannya, kita lihat tempatnya begitu rapi, seperti sudah berlangsung cukup lama. Sudah berapa lama mereka melakukan aksi ini di lokasi tersebut? Ya, baik. Ini hasil kerjasama informasi yang disampaikan kepada Divisi Hubungan Internasional, karena Bapak Ses NCB Interpol juga sudah sampaikan, Bapak Brigjen Polisi Amur Chandra, bahwa pihak kepolisian dari RRT ini agak kesulitan untuk melakukan, yang penting membuat suatu pencarian di mana di wilayah hukum negara Republik Indonesia dan terdeteksi ada berada di wilayah hukum kepolisian daerah Riau dan khususnya di Batam ini. Dan ini terendus dari awal ataupun di awal-awal tahun 2023 sampai saat ini. Dan ini yang saat ini tengah kami dalami, karena dari 88 pelaku ini tidak dapat berbahasa Indonesia. Dan rata-rata korban yang dijadikan secara random ini adalah memang warga asli atau warga negara di Tiongkok. Dan itu dilakukan secara random, tidak hanya juga para warga masyarakat umum, tetapi juga yang menjadi perhatian kita, hasil keuntungan yang didapat dari hasil investigasi joint investigation ataupun joint operation ini, kita dapat informasi bahwa para korban ini tidak sedikit uang yang diperas, hampir sekitar 10.000 yuan atau sekitar hampir 20 miliar lebih, hampir 10 miliar sampai 20 miliar lebih. Itu dari hasil investigasi sementara ini kami dalami. Pak Dan Kabid, karena menyangkut, bagaimana Bung Alfat? mungkin bisa dijelaskan mengenai modus video call sex seperti apa, agar menjadi pelajaran. Takutnya memang nanti juga mereka mengalihkan target ke warga-warga negara Indonesia misalnya, dengan modus-modus yang serupa, supaya bisa diantisipasi. Baik, jadi yang perlu diantisipasi kepada warga masyarakat dimanapun berada, tentunya kalau Anda menerima sesuatu link ataupun juga pertemanan yang kita belum tentu dikenal orang itu siapa, kemudian jangan sampai terbawa sesuatu hal-hal yang tentunya dapat membahayakan kita. Nah, ini rata-rata mereka ini bernuansa romansa seks, kemudian juga terbawa, setelah itu dia capture, dan setelah di-capture barulah dilakukan pemerasan, dan ini sudah sering sekali terjadi. Ini menjadikan pembelajaran kepada seluruh warga masyarakat, sekali lagi apabila menerima atau mendapatkan suatu link ataupun pertemanan di media sosial atau di secara daring ini, dikenal dulu. Jangan sampai kita membuka link-link yang belum kita kenal tersebut, karena ini akan berbahaya bagi diri kita sendiri. Mereka beraksi di media sosial atau lewat aplikasi percakapan atau apa Pak biasanya? Dari semua. Kami mendapatkan barang bukti sekitar 950 handphone dan 30 komputer. Jadi mereka mengambil secara acak di mana saja. Dan tidak terlepas para pelaku ini, yaitu 5 orang daripada pelaku, 5 orang wanita ini yang berperan sekali untuk menarik perhatian daripada atau korbannya untuk dilakukan percakapan romansa seks ataupun juga namanya sex scamming ini, video call seks ini. Apakah kemudian pihak kepolisian membuka kemungkinan bahwa mereka punya jaringan yang beraksi untuk mencari target warga negara Indonesia misalnya, tempat mereka beroperasi? Ini yang kami katakan bahwa di dalam proses penyelidikan, penyidikan ini kami bersama artinya dari Divisi Hubungan Internasional bersama Kepolisian Tiongkok dan juga dari Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau tentu akan melakukan pendalaman. Pendalaman itu tentu akan dilakukan penyelidikan secara komprehensif, secara scientific crime investigation. Kita lakukan terus, jangan sampai adanya modus-modus baru yang dapat mengorbankan warga negara kita. Baik. Salah satunya itu yang kami lakukan, dan ini tengah berlangsung, Bung Alfat. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Zahwani selaku Kabid Humas yang sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang, Pak Kabid. Ya, terima kasih. Selamat siang. Salam presisi.